السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para habaib, anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nafsu bil dzikri fadilatul habib Abu Bakar bin Isa dari Semarang. Sama-sama kita muliakan Akhina fillah walillah insyaallah Habib Ahmad Syauqi bin Yahya al-Maghribi dari Kelungkung, Bali, dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Akhina fillah walillah Fadilatul Habib Ahmad Fauzi Bahsin As-Sigaf. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama dengan mereka, para habaib, para keturunan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan harapan kita kelak pun nanti dikumpulkan bersama dengan datuknya mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, mobil khusus Akhina fillah walillah Al-Ustaz Al-Hajj Alfian Nur yang datang dari Kurau, kemudian Al-Ustaz Al-Hajj Nopal yang datang dari Martapura, dan juga Al-Ustaz Abdul Rahman, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulur kepada mereka semua, serta seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keluhuran, yang mana mudah-mudahan majlis ini bersambung sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan majlis ini mudah-mudahan membanggakan dan membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun tidak berpanjang lebar, hanya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Akhina fillah walillah Al-Habib Ahmad Syauqi bin Yahya al-Maghribi, yang beliau bersedia datang pada malam hari ini duduk bersama-sama dengan kita, yang nantinya akan menyampaikan tausiah sekitar seputaran maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur yang telah menyisihkan sebahagian hartanya untuk acara malam ini. Mudah-mudahan apa-apa yang pian-pian sumbangkan dan pian-pian berikan, mudah-mudahan nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih pula yang tak terhingga kepada para ibu-ibu yang telah bersusah payah menyiapkan untuk acara malam ini, konsumsi di dalam acara pada malam hari ini, yang mana mudah-mudahan setiap jerih payah yang pian lakukan mudah-mudahan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mengucapkan ribuan ampun dan maaf kalau seandainya ada kekurangan, kekhilafan, kelalaian dalam acara ini, baik dalam penyambutan ataupun dalam konsumsinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini berkah, mudah-mudahan menjadikan acara ini, majelis kita pada malam hari menjadi penyebab turunnya hidayah kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Syauqi bin Yahya al-Maghribi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wattabi'ina lahum bi ihsani ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, Syekh Tuan Guru Ustaz Khairil Anam
hafizahullah, semoga Allah jaga beliau selalu. Kemudian kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, wa nakhusu bidzikri kepada Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Tas dari Semarang. Kemudian kepada akhina fillah Al-Habib Ahmad Fauzi Bahsin Asegaf. Kita doakan beliau-beliau semua selalu sehat, panjang umur, fi khair wa afiyah. Dan kepada antum juga semua yang hadir di sini, semoga berkat daripada majelis ini, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tujuan daripada memperingati Maulid adalah menumbuhkan rasa cinta dan rasa mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad. Tidak ada tujuan lain melainkan memancing kita punya kalbu, memancing kita punya hati, agar hati ini penuh dengan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, kita lihat, kita baca sejarah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jiwanya, yang memberikan raganya, yang memberikan hatinya kepada Sayyidina Muhammad, yang bahkan mereka lebih cinta kepada Sayyidina Muhammad melebihi cinta mereka kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan kepada diri mereka sendiri. Hadahul mahabbah, ini adalah cinta yang membuat mereka begitu tinggi derajatnya, duduk bersua dengan Nabi Muhammad, duduk melihat wajah Nabi Muhammad di surga. Yang membuat mereka begitu mulia bukan hanya karena ilmu atau ibadah mereka, bukan. Di dalam sejarah dikatakan para sahabat begitu tinggi derajatnya. Para sahabat berkumpul bersua bersama Nabi Muhammad bukan karena soal ilmu mereka yang tinggi, enggak. Bukan pula karena ibadah mereka yang tinggi, enggak. Bahkan sejarah mengatakan apabila ibadah, maka ibadahnya para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat. Bahkan mungkin dari segi ilmu lebih banyak mungkin kurun-kurun setelah para sahabat yang mungkin secara ilmu lebih alim daripada para sahabat. Akan tetapi yang membuat mereka begitu mulia bukan soal ilmu, bukan soal ibadah, akan tetapi ada sesuatu hal yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah dan bahkan kumpul bersama Sayyidina Muhammad dalam satu surga. Apa itu? Mahabbah mereka yang tak terbendung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita tengok mindset kita berbeda dengan mindsetnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita punya mindset? Kita punya mindset, ya Allah, aku ingin surga, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku pengen surga, ya Allah. Kita dipenuhi otak kita dengan sebuah kenikmatan tertinggi, bahwasanya nikmat tertinggi adalah surga. Allah, kenikmatan tertinggi bukan surga. Kita tengok para sahabat, bagaimana mindset mereka. Bagi mereka kenikmatan tertinggi bukan surga. Kenikmatan tertinggi bukan masuk surga, tapi kenikmatan tertinggi adalah ketika mereka bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis dikatakan ketika salah seorang sahabat Nabi yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad ditanya oleh Nabi, "Sal, minta sama aku." Apa kata sahabat Nabi ini? Sahabat Nabi yang sudah kumpul lama sama Nabi Muhammad, ketika ditanya, "Sal, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan," kata Rasulullah. Maka sahabat Nabi ini mengatakan, "Murafaqatan fil jannah." Ya Rasulullah, gak ada sesuatu yang aku inginkan. Bukan surga yang mereka inginkan, bukan. Akan tapi apa yang mereka inginkan? Kumpul sama Nabi Muhammad. Lihat bedanya antara kita dengan para sahabat. Acara maulid semacam ini memancing mahabbah kita. Kita bertanya kepada hati ini, apakah sudah penuh hati dengan Sayyidina Muhammad?
Lihat sahabat Nabi Muhammad, mereka datang kepada Sayyidina Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, hal araka fil jannah am la arak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ntar di surga nih aku melihatmu enggak apa? Aku melihat engkau apa enggak ya Rasulullah? Ntar di surga nanti aku melihat engkau apa enggak ya Rasulullah? Kalau enggak melihat engkau, maka surga gak ada gunanya lagi bagi kami ya Rasulullah. Karena mereka yakin dan sadar bahwasanya kenikmatan tertinggi bukan surga, tapi apa? Tapi kumpul bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kumpul sama Sayyidina Muhammad bukannya tentang ilmu dan itu, tapi tentang mahabbah, tentang cinta kita sama Sayyidina Muhammad. Antum tahu sama Ja'far bin Abu Thalib siapanya Nabi Muhammad? Sepupunya Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib, bahkan dikatakan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Abdul Sahabah enti Ja'far. Sebaik-baiknya sahabat buatku adalah Ja'far. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, tidak pernah aku melihat pandangan Nabi Muhammad dengan pandangan cinta yang lebih hebat ketika Rasulullah memandang Ja'far bin Abi Thalib. Hati Ja'far begitu penuh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke sebuah negeri yang sekarang Ethiopia, kalau dulu Habasyah, maka sedih bukan mainnya Ja'far ketika diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad untuk hijrah ke Habasyah. Karena saat itu kondisi di Mekah sedang tidak stabil. Subhanallah, Ja'far mengatakan tidak pernah ada sebuah musibah, tidak pernah ada sebuah bencana yang lebih besar daripada bencana berpisah dengan Nabi Muhammad. Gak pengen ke Ethiopia, gak pengen ke Habasyah. Kenapa? Kenikmatan tertinggi kumpul sama Nabi Muhammad. Walaupun di Mekah diserang, walaupun di Mekah dibantai, walaupun ada pemboikotan makanan di kota Mekah, tapi kata Ja'far, yang paling indah bagaimanapun keadaannya adalah kumpul sama Nabi Muhammad. Tapi perintah tetaplah perintah hijrah Ja'far. Subhanallah, berselang beberapa lama Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Subhanallah, ketika sudah enak di Madinah, sudah tenang di Madinah, maka saat itu Rasulullah memerintahkan Ja'far yang ada di Habasyah untuk pulang ke Madinah, untuk hijrah, bukan ke Mekah, tapi langsung ke Madinah. Ja'far yang udah rindu sama Rasulullah, dan juga begitu Rasulullah rindu betul sama Ja'far. Ketika rombongan Sayyidina Ja'far datang ke Madinah bertepatan dengan datangnya pasukan Islam yang saat itu sedang meraih kemenangan, datang ke baginda Nabi Muhammad. Jadi pasukan Islam datang ke Nabi Muhammad, dan saat yang sama Ja'far bin Abi Thalib juga sedang datang dari Ethiopia atau Habasyah. Maka girangnya Nabi Muhammad bukan main, senangnya Nabi Muhammad bukan main. Kenapa? Karena kekasihnya datang. Bahkan para sahabat Nabi mengatakan, aku heran sama Nabi Muhammad, aku bingung sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini senang, bahagia karena kemenangan Islam atau datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Saking cintanya Nabi Muhammad sama Sayyidina Ja'far. Walhasil subhanallah, Habib Umar cerita dalam sebuah peperangan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib disuruh memegang benderanya Rasulullah. Dengan kedua tangannya dipegang itu bendera oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian terputus tangan kanannya, dipegang lagi itu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tangan kirinya. Kenapa? Ini titipannya Nabi Muhammad. Jangan sampai bendera ini jatuh ke bawah. Dipegang oleh tangan kirinya. Berperang itu Ja'far bin Abi Thalib. Sakit. Akan tetapi apa? Bayangkan, tangan terputus tapi masih bisa perang. Kenapa? Mahabbah di dalam hatinya mengalahkan rasa sakit. Subhanallah, ketika memegang bendera dengan tangan kirinya, terputus lagi tangan kirinya. Saya ingat betul guru kami Habib Umar bercerita, itu tiang bendera
gak pengen jatuh, dipegang dengan sisa-sisa daging yang ada di kedua tangannya, dikepit dengan kedua tangannya. Agar apa? Agar bendera Nabi Muhammad gak jatuh ke bawah. Sakit, gak terbayang di akal kita gimana sakitnya. Tidak itu dibius, tidak itu diberikan obat, tidak ada bius. Akan tetapi bius yang paling indah dan paling nikmat adalah mahabbah kepada Sayyidina Muhammad yang mengalahkan rasa sakit yang dialami oleh Ja'far. Dipegang, disebut sampai-sampai dalam sejarah dikatakan samanina ta'nah au tis'ina ta'nah bas ali fima akhbar min badani. Jadi ada 80 sampai 90 tusukan yang menghujam bagian dada daripada Ja'far bin Abi Thalib sampai akhirnya Ja'far terjatuh. Syuf, lihat makna mahabbah. Kemudian datang sahabat Nabi menyodorkan air kepada Ja'far. Minum Ja'far, teguklah sedikit, nanti kau bisa mati. Apa kata Ja'far? Inni sha'im, aku puasa. Wa ashtahi an nuftir fil jannah, dan aku pengen buka puasa di surga. Gak masuk di akal. Akan tetapi bila mana yang bergerak adalah hati, subhanallah, lebih kuat daripada orang kekar sekalipun. Ketika di dalam hati ada mahabbah pada Allah dan Rasulullah. Dalam hadis Abi Umar cerita, subhanallah, wafat Ja'far bin Abi Thalib belum lewat itu tengah siang, dijemputlah Ja'far oleh nafarun minal malaikah. Ketika dijemputnya Ja'far dalam keadaan jasad yang terputus kedua tangannya, Allah Ta'ala memberikan hadiah berupa 2 sayap buat Ja'far bin Abi Thalib yang telah kehilangan kedua tangannya di dunia. Diiring itu Ja'far, digiring itu Ja'far oleh para malaikat kemana? Ke 8 pintu surga manapun yang Ja'far mau. Akan tetapi apa kata Ja'far? Ketika diperlihatkan pintu surga yang ke-8, yang ke-3, dibuka semua raudhatun min riyadil jannah, dibuka itu barzakh, dibuka itu semua kenikmatannya ada di surga, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Namun apa kata Ja'far? Ashtaqu ila Muhammad, aku rindu sama Nabi Muhammad, aku kangen sama Nabi Muhammad. Wa huwa fil jannah, udah di surga, udah melihat surga, udah melihat teman-teman surga. Para malaikat menyuruh beliau untuk masuk ke dalam surga. Tapi apa kata beliau? Ashtaq ila Muhammad, aku rindu sama Nabi Muhammad. Seketika itu para malaikat berhijrah dari surga alam barzakh menuju dunia. Kemana? Ke majelisnya Nabi Muhammad. Umar bilang, kalau hijrah dari Mekah ke Madinah biasa, dari bumi bagian manapun ke bumi bagian manapun biasa, masih dalam satu alam. Walakin ini hijrah dari suatu alam ke alam yang berbeda, dari alam akhirat, dari alam surga menuju kemana? Ke alam dunia. Astagfirullah Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad. Datang langsung ke majelisnya Nabi Muhammad yang saat itu ada di Madinah. Di saat itu Nabi Muhammad bersama para sahabat yang duduk bagaikan kita duduk sekarang, berbincang Nabi Muhammad dengan para sahabat setelah perang. Seketika Nabi Muhammad terdiam. Nabi Muhammad mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat heran betul kenapa Nabi Muhammad mengucapkan Waalaikumsalam, tidak ada orang satupun yang datang. Maka ditanya Nabi, salam sama siapa engkau wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad, Hada Ja'farun, ini telah datang Ja'far. Sahabat Abdallahullahu makana yadaihi janahaini fil jannah yatiru bihima haitsu sya'a. Ini datang Ja'far bin Abi Thalib yang telah Allah gantikan 2 tangannya yang udah terputus, janahain, dengan 2 sayap fil jannah, di surga,
yatiru bihi ma haitsusya, yang mana dia bisa terbang kemanapun dia mau. Walakin huwa yashtagu ilayya, tapi dia rindu sama aku, pindah dari sana ke sini hanya untuk hadir majelisku. Maka Habib Umar mengatakan bahwasanya kerinduan daripada Ja'far kepada Nabi Muhammad lebih hebat daripada kerinduannya kepada surga. Ini makna mahabbah, ini makna cinta. Ketika cinta melewati batas ruang dan waktu, ketika cinta melewati batas sakit. Dan saya yakin dan percaya akan hal ini. Kenapa? Sedikit boleh cerita. Saya pernah punya pengalaman tentang guru mulia. Jadi subhanallah, kalau di Tarim Al-Fagir sempat menemani beliau mungkin 5 tahun. Sebelum Al-Fagir, kakak Al-Fagir namanya Habib Mahdi, keluarganya beliau, subhanallah. Jadi ada periparan nama antum ya, ada keluarga sama beliau. Subhanallah, saya punya kakak 8 tahun, saya alhamdulillah kemarin 5 tahun. Tapi subhanallah, ada suatu momen yang mana momen tersebut membuat Al-Fagir begitu yakin bahwasanya makna mahabbah, makna cinta mengalahkan rasa sakit. Sesakit apapun itu lewat kalau udah cinta. Pernah suatu ketika ziarah Nabiullah Hud. Jadi kalau Habib Umar ziarah Nabiullah Hud, mudah-mudahan yang belum pernah ke Tarim Allah sampaikan ke bumi Tarim, yang belum pernah ziarah Zambal, ziarah Nabiullah Hud. Moga berkat nih majlis, insyaallah Allah mudahkan perjalanan antum ke Tarim semuanya. Amin, Allahumma amin. Indah betul di Tarim. Ketika di ziarah Nabiullah Hud, saya punya tugas di situ. Tugas saya apa? Tugas saya bawa sandalnya Habib Umar, sekaligus mayungin Habib Umar, sekaligus bawa airnya Habib Umar. Dan kalau antum tahu tuh di ziarah Nabiullah Hud yang datang kalau bulan Sya'ban mungkin ribuan. Beliau tahu sendiri, beliau lebih lama di Tarim dari Al-Fagir, dan beliau sudah meminum keberkahan Tarim lebih banyak daripada Al-Fagir. Antum pegang betul tangan beliau, jaga beliau, manhaj beliau menyambung kepada manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ziarah Nabiullah Hud, Habib Umar berjalan di sebuah jalan. Tidaklah beliau berjalan kecuali Al-Fagir harus ada tepat di belakang beliau. Dan keadaan ketika itu begitu ramainya, setiap orang pengen berjalan dekat sama Habib Umar, tapi haruslah saya yang paling dekat. Kenapa? Saya megang payungnya beliau. Gak mungkin Habib Umar depan, saya megang payung di belakang. Harus tepat di belakang beliau. Udah begitu, kalau Habib Umar masuk masjid ataupun masuk gubah, harus cepat-cepat Al-Fagir yang ambil sandalnya. Jadi subhanallah, walhasil karena keadaan yang begitu genting, mirip sama di padang mahsyar sudah. Ya, mirip sama di padang mahsyar. Semua orang pengen dekat Habib Umar, semua orang pengen dekat-dekatan sama Habib Umar. Subhanallah, karena keadaan yang begitu genting itu, Al-Fagir bingung kalau pakai sandal. Karena kalau saya pakai sandal, bingung entar mikirnya mau nyimpan sandalnya Habib Umar terpecah dengan saya punya sandal. Akhirnya saya memilih untuk ngeker, tidak pakai sandal. Dan itu langsung dari bawah, dari nahar naik ke atas ke gubah. Itu jangan disangka pakai rumput semua, enggak. Di sana debu, di sana batu-batu. Batunya bukan batu kerikil hitam. Kalau batu yang ada di Indonesia lembut-lembut, tapi kalau batu di Tarim tajam-tajam, keras-keras. Tapi subhanallah, walaupun ya tahaddusan gini, walaupun saya orang buruk, ibadah sedikit, ilmu sedikit, tapi sempat saat itu saya merasakan kenikmatan mahabbah kepada beliau. Itu saking pengennya dekat beliau, gak pengen itu yang namanya matahari kena sedikit ke tubuh beliau. Saya buka, saya punya sandal, saya terus berlari dimanapun beliau berjalan, saya ikutin terus dalam keadaan kaki yang menyeker. Nikmat, begitu nikmat. Setiap orang mendamba-dambakan saat itu untuk ada di posisi saya. Akan tetapi sebuah kenikmatan yang hebat, walaupun panas, walaupun capek,
walaupun berkeringat, akan tetapi wallah tidak ada sebuah kenikmatan yang lebih nikmat daripada duduk dan berdiri dekat dengan kekasih kita. Gimana dengan Rasulullah? Ini Habib Umar yang 1400 tahun hidup setelah Rasulullah. Gimana dengan Rasulullah? Ini Habib Umar, tapi ya apa cintanya setiap orang kepada beliau saat itu? Ketika udah keliling-keliling di ziarah Nabi Allah, itu yang namanya batu saya tendang semuanya, yang namanya kerikil tak injek, tak terasa, sedikit pun tak terasa. Kenapa? Hilang semua sakit karena senang dan mahabbah bisa mayungin. Bagi saya orang nomor satu lah di dunia, di dalam hati saya. Yang namanya batu cepak, kuatnya bukan main saya saat itu. Sampai jam berapa? Jam Nabi Allah itu sampai duhur. Itu khidmah sampai asar, sampai malam. Ketika udah malam, udah mau maghrib, asar ya, sebelum roha. Ketika asar, masuklah saya ke kamar mandi. Di kamar mandi, subhanallah, ketika mau cuci kaki, ya Allah, ternyata kaki udah gak berupa kaki. Kuku ada yang lepas, kaki, kulit sudah robek-robek semua, darah di mana-mana. Kenapa? Udah kena air, baru terasa kakinya sakit. Dari tadi ketika ada di samping beliau hilang semua sakit. Ketika udah beliau istirahat, nunggu roha, cuci kaki, baru ada rasa sakitnya. Maka saya percaya dengan bagaimana Ja'far kecintaannya kepada Rasulullah sampai dia nggak ngerasain tangannya, nggak mungkin nggak masuk di akal kita sebagai manusia biasa. Tapi dengan mahabbah, ini saya gimana dengan Ja'far mahabbahnya sama Rasulullah? Yakin saya seperti itu, dan saya yakin antum pun akan merasakan hal yang sama kalau sudah sampai kepada mahabbah yang luar biasa kepada antum punya guru. Saya bilang, ya Allah, ini kaki nggak terasa kaki, udah bentuknya bukan seperti kaki, sudah luka semuanya, sudah hancur semuanya. Ya Allah, ini besok gak bisa khidmah karena udah 3 hari. Khidmah kan 3 hari di setengah, jalan Nabi Allah 3 hari. Ya Allah, besok siapa mau gantiin, gak mau diganti orang lain, gak mau, tapi sakit. Subhanallah, udah. Ketika besok waktunya khidmah, hilang sakitnya. Pulang khidmah, sakit lagi. Pas khidmah, hilang lagi. Pas udah habis khidmah, sakit lagi. Jadi inilah yang namanya kuatnya mahabbah. Jadi saya yakin kalau antum begitu sama antum punya guru, ketika antum dipenuhi mahabbah kepada antum punya ulama, antum punya nabi, ketika antum cinta begitu cinta kepada Rasulullah SAW, saya yakin antum akan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, karena jadi curhat ini. Hah? Jadi cerita jadinya. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang yang kita cinta. Antum saya berikan nasihat sedikit. Ini mudah-mudahan antum yang khidmah sama antum punya guru. Wallah masih kamal khidmah. Nggak ada sesuatu yang lebih hebat daripada khidmah, nggak ada. Masih kamal khidmah. Ketika antum punya guru, pandang antum punya guru dengan pandangan mahabbah. Beda. Orang mandang itu sama, melihat yang melihat. Tapi kalau yang namanya pandangan mahabbah itu masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, dan itulah yang buat ilmu antum akan barokah dan kumpul sama para ulama antum. Yakin kalau sandalnya guru itu dibalik, di situ letak keberkahannya. Allah, letak keberkahan bahkan ada di sandalnya guru. Saya pernah punya pengalaman sebagai ibrah buat saya dan buat antum nanti. Saya pernah bawa sandalnya Habib Umar bin Hafid kemanapun beliau pergi. Subhanallah, dalam suatu acara, beliau ada acara di Seoul saat itu. Jadi gak ada yang boleh masuk ke ruangan tersebut kecuali para ulama. Yang boleh masuk hanya Habib Ali Al-Masyhur itu. Saat itu ada Habib Ali Al-Masyhur rahimahullah, ada Habib Umar bin Hafid, dan yang datang ke acara tersebut orang-orang besar semuanya, para ulama, para bupati, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi ada orang biasa yang boleh masuk ke tempat tersebut, nggak ada. Dan ini momen udah sering, bukan sekali aja, sering. Habib Mahdi juga sering mengalami hal ini. Ini sebagai pelajaran aja buat teman-teman adik-adik di sini. Subhanallah. Ketika Habib Umar masuk ke ruangan tersebut, saya harus ikut.
Kenapa saya harus ikut? Saya bawain sandalnya beliau, bawain tasnya beliau. Jadi subhanallah, kalau saya nggak masuk, nanti tiba-tiba Habib Umar keluar lewat pintu belakang, sandalnya sama saya. Jadi mau nggak mau saya harus standby. Gimana Habib Umar? Jadi ada saya. Jadi kalau beliau mau keluar, nyiapin ambil sandalnya beliau. Begitu terus setiap hari. Sampai tadi mana nggak belajar, khidmah doang. Tapi wallah, katanya muridnya Imam Malik bin Anas, ketika salah satu muridnya Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas salah satu imam madhab itu, aku berkhidmah sama guruku 18 tahun, 2 tahun aku belajar. Ketika guruku meninggal, aku nyesal, kenapa sih pakai belajar nggak langsung 20 tahun khidmah semua, setelah aku mengetahui tentang keberkahan daripada khidmah. Subhanallah, ketika Habib Umar masuk, aneh mau masuk tuh, mau masuk dihadang sama polisi. Gak boleh, tentaranya besar-besar, pakai senjata semua, gak boleh masuk. Siapa ente? Orang Indonesia, ulama bukan, bupati bukan, habaib bukan, siapa orang Indonesia? Mamnu, duhul, gak boleh masuk yang dari luar. Habib Umar masuk, aneh tegang dah tuh. Habib Umar udah masuk, aneh harus di belakang beliau. Apa kata aneh bilang sama tentaranya, ya Syekh, ma'aini al-haqil hadith, aku bawa sandalnya Habib Umar. Dia kaget, dia bilang begini, oh ente khadimu, ente khadirnya dia. Kata saya, nah halas udhul, masuk. Ajib. Langsung saya tok orang Indonesia yang ada di ruangannya para habaib saat itu masuk dengan tenangnya. Saya dikasih jalan sama para tentara. Modal apa? Hanya modal bawa sandal, modal ilmu. Sandalnya Habib Umar lebih alim sama saya. Iya, bawa apa saya? Bawa ilmu, bawa ibadah. Wallah, ibadah Umar nggak masuk di akal. Modal apa itu? Namanya modal hikmah. Masuklah saya ke ruangan itu, duduk di mana? Duduk di kursi paling depan. Ini Habib Umar, di belakangnya orang Indonesia dari ujung bumi, dari Bali. Saya bawa sandal, bawa tas. Di sampingnya habaib, bahkan di belakang saya habaib kibar semua dari Sewur. Saya sampai nggak enak, tapi namanya tugas. Tapi saya mikir sekarang, ya Allah, ini di dunia ya Allah, ini di dunia perlu sama wasilah berupa sandal. Bisa masuk makan apa yang dimakan sama beliau. Beliau makan apa, anak makan juga di situ tuh apa yang beliau makan. Beliau dikasih minuman spesial, dapat juga minuman spesial saat itu. Nggak ada bedanya. Ngerasain dingin AC yang sama, nggak ada bedanya. Artinya apa? Di surga pun demikian. Kalau kita masuk surga pakai ilmu, pakai ibadah, siapa kita? Ilmu kita sedikit, ibadah kita sedikit. Tapi kita bisa kumpul sama mereka, para habaib. Tuan guru kumpul dengan apa? Bukan dengan ibadah, bukan dengan ilmu aja, enggak. Tapi dengan apa? Dengan mahabbah yang luar biasa kepada mereka. Asal dengan mahabbah kita dikumpulkan bersama mereka. Bukan kayak innal mar'a yuhsyar aman ahad. Orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Ya mudah-mudahan nanti perkumpulan semacam ini akan kita ingat, akan kita dikumpulkan lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Syekh, ya apa yang menjadi ngomongnya. Nah, kita minta maaf sama antum semua. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود الضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه القيودات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأطهار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر تسليم ذاتك في عبادك ساكي كرسي ذاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالد المخصوص منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضرتك ربهم من احبابه اللهم انا نقدم اليك شهاده نبي كريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تباركنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحجك وحجه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عزما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وأم ببركاته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين واقصد الأدرى بولاة حق جميع النواحي والأبصار وأيدهم تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحزن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأعتمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب ذات السماء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Sebagai penutup kita minta doa dari Habib Ahmad Syarif. ثم لأرواح والدينا وذيك أخواتنا وملك وملك المسلمين والجميع وتنشر رحمة المغفرة ونشكر وجمع الحمد لله والإحسان وعلى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub tuslihu bil qulub wa tanqalibu wal usub wa tarinu bil sub wa ala alihi wa sahbihi alayhi mansub. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana wa aktub jami' hasanatina wa ighfir dhunubana wa ma'atana wa tazawwad sayyiatina ya Allah ya Ghaffar ya Shaddad. Nahnu naqulu kama atana fastajib lana kama atana innaka la tuhibbul mi'ad. Allahumma atina yawmal qiyamah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma la syafaata illa syafaatu wa dillana tahta dhillika يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من بدرك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أنفع شفاعة يا أنفع شفاعة يا أنفع شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.